Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas metode harga pokok proses sistem perpetual. Nah, sebelumnya, minggu-minggu kemarin kan kita udah belajar tentang metode harga pokok proses sistem inventarisasi fisik. Nah, dari judulnya aja inventarisasi fisik sama perpetual. Kalian kan udah paham ya dasar perbedaan dari inventarisasi fisik sama perpetual. Nah, untuk kali ini yang metode harga pokok proses sistem perpetual ini agak sedikit ribet karena ada beberapa metode yang digunakan, yaitu ada metode rata-rata sama metode FIFO. Nah, kemudian juga ada yang tidak memakai BDP awal sama yang ada BDP awal. Jadi, dimohon kalian untuk perhatikan videonya dan benar-benar menyimak. Nah, di sini materi pokoknya ada 4. Yang pertama, penghitungan harga pokok produk yang diolah melalui satu departemen produksi yang tidak memiliki BDP awal. Kemudian yang kedua, penghitungan harga pokok produk yang diolah melalui satu departemen produksi yang memiliki BDP awal dengan menggunakan metode rata-rata dan metode FIFO atau MPKP. Nah, yang ketiga, penghitungan harga pokok produk yang diolah melalui lebih dari satu departemen produksi yang memiliki BDP awal dengan menggunakan metode rata-rata. Kemudian yang terakhir, penghitungan harga pokok produk yang diolah melalui lebih dari satu departemen yang memiliki BDP awal dengan menggunakan metode FIFO atau MPKP. Nah, nanti juga akan ada contoh siklus akuntansinya. Jadi, kita lanjut aja sekarang ke yang pertama, yaitu penghitungan harga pokok produk yang diolah melalui satu departemen produksi yang tidak memiliki BDP awal. Nah, sebelumnya, di penghitungan harga pokok produk yang diolah melalui satu departemen ini, nih, di sini harga pokok persatuan produk dalam penerapan metode harga pokok proses itu kan dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang terjadi dalam suatu periode dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Nah, di materi yang sebelumnya yang inventarisasi fisik kan sudah dijelaskan juga ya cara menghitung harga pokok persatuan produknya. Untuk yang perpetual juga sama cara menghitungnya. Pokoknya kalau harga pokok proses, pasti caranya itu dengan cara menghitung jumlah biaya produksinya dan dibagikan dengan satuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut. Nah, tapi pasti akan ada kesulitan yang timbul dalam metode harga pokok proses ini. Nah, kesulitan yang timbul itu untuk menentukan jumlah satuan produk yang dihasilkan. Karena proses produksi dalam suatu periode itu kan belum tentu bisa menyelesaikan semua produk dalam suatu periode tersebut. Jadi, bisa aja kan dalam satu periode itu ada produk jadi sama akan ada BDP akhir. Nah, dalam pelaksanaannya sering terjadi nih adanya BDP akhir di akhir periode. Jadi, akan ada produk yang dihasilkan itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, yaitu produk jadi selesai diproses. Artinya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP untuk produk yang bersangkutan itu sudah 100% dipenuhi atau tingkat penyelesaiannya sudah 100%. Nah, di metode harga pokok sistem perpetual ini, yang harga pokok proses sistem perpetual, akan ada yang namanya tingkat penyelesaian sama unit ekuivalen. Nah, sesuai di sini, tingkat penyelesaian itu kalau sudah berapa persen gitu, biaya-biaya untuk menyelesaikan produk tersebut sudah terpenuhinya itu udah berapa persen, itu disebut tingkat penyelesaiannya. Nah, kalau untuk unit ekuivalen itu akan dibahas setelah ini. Nah, lanjut. Kemudian yang kedua, produk yang pada akhir periode belum selesai atau sering disebut persediaan barang dalam proses atau BDP akhir. Nah, produk ini sudah menyerap biaya produksi walaupun belum sampai tingkat 100%. Oleh karena itu, produk ini termasuk produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Jadi, BDP akhir itu kan misalnya di bulan Juli nih, suatu perusahaan memproduksi barang. Nah, ada produk jadi sama BDP akhir. Nah, BDP akhir ini pastikan mereka udah menyerap biaya-biaya yang dikeluarkan di bulan Juli, walaupun belum sampai tingkat 100%. Maksudnya belum sampai tingkat 100% karena barangnya ini belum selesai diproses dan belum jadi. Jadi biaya-biaya yang terpakai untuk menyelesaikan produk dalam proses akhir ini, itu kan belum 100% tuh, sehingga kan produknya belum selesai.
Nah, tapi produk ini masih termasuk ke dalam produk yang dihasilkan dalam periode bulan Juli itu. Jadi meskipun dia belum jadi, tapi tetap aja produk ini merupakan produk yang udah dihasilkan di bulan Juli. Nah, jadi agar biaya produksi yang terjadi dalam suatu periode ini dapat dibagi sama rata kepada produk yang dihasilkan, produk yang dihasilkan dalam periode tersebut harus dinyatakan dalam satuan ukuran selesai. Jadi untuk bisa bagi rata nih, biaya produksi yang terjadi itu dibagi rata ke semua unit yang dihasilkan dalam suatu periode itu, produk yang dihasilkan dalam suatu periode itu harus dinyatakan dalam ukuran selesai. Maksudnya produk selesai harus dinyatakan dalam produk selesai, bukan BDP akhir. Kalau BDP akhir itu kan otomatis bukan produk selesai. Nah, ini artinya dinyatakan dalam jumlah satuan produk. Dinyatakan dalam jumlah satuan produk jadi atau produk selesai, yang harga pokoknya itu setara dengan harga pokok produk yang dihasilkan, atau yang disebut dengan unit ekuivalen produk yang dihasilkan. Jadi, jumlah satuan produk jadi itu kan harga pokoknya itu harus setara dengan harga pokok produk yang dihasilkan di periode tersebut. Jadi kan harga pokok produk yang dihasilkan itu terdiri dari dua ya, produk jadi sama BDP akhir. Sedangkan harga pokok produk jadi harus setara sama jumlah harga pokok produk jadi dengan BDP akhir. Nah, itu yang disebut dengan unit ekuivalen produk yang dihasilkan. Nah, kita lanjut. Yang pertama, yaitu penghitungan unit ekuivalen produk yang dihasilkan atau UE. Unit ekuivalen disingkat UE. Kalau tingkat penyelesaian nanti kalian singkat aja dengan TP. Nah, jika dalam awal periode ini tidak terdapat BDP awal, unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh biaya produksi yang terjadi dalam suatu periode itu terdiri dari dua. Yang pertama, unit ekuivalen produk jadi yang selesai diproses. Nah, unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh setiap unsur biaya produksi sama dengan jumlah satuan produk yang selesai diproses, karena produk yang bersangkutan sudah dalam ukuran selesai atau semua unsur biaya produksinya sudah sampai tingkat 100%, TP-nya udah 100%. Jadi unit ekuivalen produknya ini sama dengan semua unsur biaya untuk menyelesaikan produk tersebut, karena kan produknya udah jadi, sehingga tingkat penyelesaiannya udah 100%, biaya-biaya produksi yang digunakan pun udah mencapai tingkat 100%. Jadi unit ekuivalennya sama. Nah, kemudian yang kedua, unit ekuivalen produk dalam proses akhir periode. Nah, kalau unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh setiap unsur biaya produksi di BDP akhir periode ini adalah jumlah satuan produk jadi yang biaya produksinya sama dengan biaya produk yang telah diserap oleh produk dalam proses akhir periode. Jadi jumlahnya itu sama dengan biaya-biaya yang diserap sama BDP akhir periode ini. Kalau yang di produk jadi itu kan seluruh biaya yang udah terpakai yang untuk menghasilkan produk jadi tersebut. Nah, kalau BDP akhir, biaya-biaya yang udah diserap sama produk tersebut. Tapi kan produknya belum jadi sehingga belum sampai tingkat 100%. Nah, unsur-unsur biaya produksi yang telah digunakan untuk mengolah produk yang masih dalam proses pada akhir periode atau BDP akhir, pada umumnya dapat menghasilkan produk yang tingkat penyelesaiannya tidak sama. Oleh karena itu, unit ekuivalen produk yang dihasilkan tiap unsur biaya produksi itu tidak semuanya sama. Nah, pasti kan BDP akhir di periode ini biaya-biayanya itu nggak mungkin sama. Jadi, oleh karena itu, unit ekuivalen produk tersebut tidak mungkin sama. Nah, kita masuk ke contohnya aja. Nah, di sini ada contohnya. Ada data produksi suatu perusahaan manufaktur untuk bulan Juli tahun 2019. Nah, ini yang pertama, dia nggak ada persediaan BDP awal. Kemudian jumlah produk masuk periode dalam bulan Juli 2019, 4.000 unit. Terus bisa dibaca juga jumlah produk selesai yang diproses dalam bulan Juli 3.200. BDP akhirnya, ini ada tingkat penyelesaiannya nih. Untuk BDP akhir, pasti akan selalu ada tingkat penyelesaian. Nah, di sini tingkat penyelesaiannya untuk BDP akhir itu, untuk bahan bakunya itu udah 100%, sedangkan biaya konversinya baru 25%. Biaya konversi itu termasuk biaya tenaga kerja sama BOP. Biasa kalian lihat di bab awal, penggolongan biaya, yang termasuk biaya konversi itu apa aja.
yaitu 800 unit. Jadi kalau di total, produk selesainya 3.200, BDP akhirnya 800. Tapi BDP akhir punya tingkat penyelesaiannya. Nah, dari data tersebut, kita harus ngitung unit ekuivalen produk yang dihasilkan setiap unsur biaya produksi. Nah, yang pertama nih kita hitung unit ekuivalen produk yang dihasilkan dari biaya bahan baku. Jadi untuk unit ekuivalen itu kita ngitungnya berdasarkan biayanya. Karena ada 3 biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sama biaya overhead pabrik. Jadi kita hitung 3 unit ekuivalennya. Nah, untuk menghitung unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh BBB, nih produk jadi yang selesai diproses. Tadi kan 3.200 unit. Kemudian produk ini seluruhnya atau 100% dihasilkan oleh biaya bahan baku bulan Juli 2019. Jadi maksudnya 100% itu produk jadinya ini semuanya itu 100% murni dihasilkan oleh biaya bahan baku yang dikeluarkan pada bulan Juli 2019. Nggak ada campuran dari biaya bahan baku periode sebelumnya. Jadi maksudnya gitu. Nah, sehingga unit ekuivalen biaya bahan baku untuk produk ini sama dengan 100% dikali 3.200 unit, sama dengan 3.200 unit. Nah, kemudian yang kedua, produk dalam proses akhir periode. Jadi kita ngitungnya dua nih, untuk produk jadi sama BDP akhirnya. Tadi BDP akhirnya 800 unit, tingkat penyelesaian bahan baku untuk produk ini 100%, sama dengan yang produk jadi. Kalau produk jadi kan tadi seperti di awal, udah pasti semuanya 100%. Biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksinya untuk menghasilkan produk jadi ini pasti 100%. Makanya yang ada tingkat penyelesaiannya diketahui itu adalah BDP. BBB-nya berapa, biaya konversinya berapa. Nah, untuk BDP akhir, TP-nya kan tadi 100% untuk biaya bahan baku. Artinya, biaya bahan baku untuk produk yang BDP akhir ini seluruhnya udah dipenuhi oleh BBB bulan Juli 2019. Jadi BDP akhirnya ini untuk bulan Juli 2019, seluruh biaya bahan baku udah masuk nih ke barang dalam proses ini. Sehingga unit ekuivalen unit ekuivalen biaya bahan baku produk untuk BDP akhir itu 100% dikali 800 sama dengan 800 unit. Jadi sama untuk yang produk jadi sama BDP akhirnya. Nah, dari keterangan yang tersebut, UE produk yang dihasilkan oleh biaya bahan baku bulan Juli tahun 2019 dapat dihitungnya sebagai berikut nih. UE produk selesai 100% kali 3.200, pokoknya tingkat penyelesaiannya berapa persen dikali sama unitnya. Unitnya kita lihat produk jadi berapa, itu yang kita kali. Kalau kita nyari UE BDP akhir, kita kali sama unit BDP akhirnya. Nah, itu udah dihitung untuk jumlahnya 4.000 unit atau penghitungannya bisa disingkat 3.200 ditambah 100% dikali 800 unit. Karena 3.200-nya udah selesai, terus langsung kita kali sama yang BDP akhir. Kita tambah sama BDP akhir. 100% kali 800 unit sama dengan 4.000 unit. Nah, kemudian yang kedua, unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh biaya tenaga kerja. Tadi kan udah disebutkan, biaya konversi itu kan termasuk biaya tenaga kerja sama BOP. Nah, produk jadi yang diproses tadi kan 3.200 unit. Nah, di sini TP-nya pasti salah 100% untuk biaya apapun. Jadi kita kali juga sama 100% kali 3.200 unit. Jadi UE BTK untuk produk jadi itu 3.200 unit. Nah, untuk BDP akhir, tadi kan 800 unit, dan biaya konversi itu tingkat penyelesaiannya 25%. Artinya BTK sama BOP bulan Juli untuk produk tersebut baru bisa menyelesaikannya itu sampai tingkat 25% dari biaya-biaya yang udah dikeluarkan untuk produk dalam proses akhir ini. Nah, BTK yang melekat pada 800 unit produk, tingkat penyelesaiannya itu 25%. Jadi, biaya konversi ini 25%, bukan berarti dibagi 2, 25%-nya ke BTK sama BOP, tapi BTK 25%, BOP 25%. Jadi, sama-sama 25%. Nah, jadi tinggal kita hitung untuk BTK-nya 25%, kita kali sama 800 unit, produk jadi atau ukuran selesai. Atau pada 200 unit selesai. Jadi 25% kali 800 sama dengan 200 unit. Atau bisa disingkat 3.200 itu kan yang produk jadi ditambah
25% dikali 800 unit. Tadi 25% kali 800 unit sama dengan 200 unit. Jadi 3.200 ditambah 200 sama dengan 3.400 unit. Nah, di sini maksudnya unit ekuivalen itu unit yang berhasil diselesaikan oleh biaya tersebut. Jadi gabungan antara produk jadi sama produk BDP akhir. Jadi itu 3.400 unit. Jadi BTK cuma bisa menyelesaikan dalam bulan Juli itu 3.400 unit. Sedangkan tadi untuk BBB kan semuanya sudah selesai ya. Tapi di BTK ternyata baru 3.400 unit gitu. Nah, kemudian yang terakhir untuk unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh BOP. Tadi kan sama kayak BTK, 25% tingkat penyelesaiannya. Terus produk BDP akhirnya juga 800 unit, jadi tinggal kita kali aja 3.200 tambah 25% dikali 800 unit, sama dengan 3.400 unit. Nah, jadi kesimpulannya, kita bisa buat dalam tabel nih, bentuk tabelnya. Kita bisa bikin aja kayak gini biar gampang, BBB, BTK, sama BOP. Nah, unit ekuivalen produk yang dihasilkan itu yang 3.200 semuanya adalah produk jadi. Nggak perlu kita tulis 100% kali 100% kali, karena jumlahnya pasti 3.200 unit, karena kan udah selesai semua. Nah, kita tambah sama yang BDP, yang di dalam kurung itu unit BDP. Yang 3.200 unit produk jadi, yang kita dalam kurungin ini unit untuk BDP akhir. Nah, tadi TP untuk BBB itu kan 100% dikali 800 unit. Tadi sama dengan 100% kali 800 unit ditambah 3.200 sama dengan 4.000 unit. Jadi, biaya bahan baku bisa menyelesaikan seluruh produk yang ada di bulan Juli. Itu artinya. Unit ekuivalen itu maksudnya. Untuk BDP akhir. Kemudian BTK 3.200 ditambah 25% dikali 800 unit sama dengan 3.400. Jadi BTK dalam bulan Juli hanya bisa menyelesaikan 3.400 unit. BOP juga sama, 3.200 ditambah 25% kali 800 unit, 3.400 unit. Jadi BTK sama BOP nih cuma bisa menyelesaikan 3.400 unit dalam bulan Juli, sedangkan BBB berhasil menyelesaikan seluruh produk di bulan Juli. Nah, kemudian itu tadi untuk menghitung unit ekuivalen. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu adalah menghitung unit ekuivalennya dulu. Kalau unit ekuivalen kita hitung itu berdasarkan biaya. Untuk menghitung unit ekuivalen, kita harus tahu nih TP-nya berapa. TP itu tingkat penyelesaian. Nah, yang punya TP itu pasti BDP akhir nih yang punya TP. Karena kalau produk jadi, pasti seluruh biayanya udah 100%, karena produknya kan udah jadi. Nah, lanjut yang kedua, penghitungan harga pokok tiap unit produk yang dihasilkan. Nah, di sini ada unsur biaya produksi. Yang diserap tiap unit produk adalah jumlah unsur biaya produksi dibagi dengan unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh unsur biaya produksi yang bersangkutan. Ini untuk menghitung unsur biaya produksinya. Karena kita menggunakan, tadi metodenya belum dikasih tahu ya di sini. Nah, di sini ada contohnya. CV Timur Jaya memproduksi satu jenis produk melalui satu departemen produksi dan tidak memiliki BDP awal. Nah, ini ada data produksi dari bagian produksi. Data dari bagian produksi, jumlah produk masuk proses bulan Juli 9.000 unit. Jumlah produk selesai diproses 7.500. BDP akhirnya punya TP, biaya bahan baku dan biaya pembantunya 100%, sedangkan biaya konversi 60%. Nah, itu BDP akhirnya 1.500 unit. Kemudian ada data dari bagian akuntansi. Biaya produksinya, BBB dan bahan pembantu 54 juta, PTK 33.600, BOP 16.800. Totalnya jumlah biaya produksinya 104.400. Kita lanjut perhitungannya. Nah, dari data-data tersebut, kita hitung dulu nih unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh masing-masing unsur-unsur biaya produksinya. Tadi kan unit ekuivalen kita hitung berdasarkan biaya produksi. Nah, di sini yang pertama kita hitung BBB dan bahan pembantu sebesar 54 juta itu tadi dapat menghasilkan produk selesai sebanyak 7.500 unit.
produk dalam proses akhir periode, tadi tingkat penyelesaian BBB 100%, dikali sama 1.500 unit BDP akhir, sama dengan 1.500, sehingga unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh BBB dan bahan pembantu itu 9.000 unit. Jadi BBB dan bahan pembantu bisa menyelesaikan seluruh produk di bulan Juli dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 54 juta. Kemudian, yang kedua, kita hitung BTK. Tadi BTK jumlahnya 33.600. Nah, dari 33.600 ini dapat menghasilkan produk selesai sebesar 7.500 unit. Produk dalam proses akhir periode, tadi tingkat penyelesaian biaya konversi itu 60%. Kita kali sama 1.500 unit, ini BDP akhir. Nah, hasilnya 900 unit. Jadi, yang bisa diselesaikan oleh BTK itu cuma 8.400 unit. Dari biaya yang dikeluarkan sebanyak 33.600 yang bisa diselesaikan oleh BTK sebesar 8.400 unit. Nah, kemudian BOP yang saldonya 16.800 dapat menghasilkan produk selesai 7.500 unit, produk dalam proses akhir periodenya 60% kali 1.500 sama 900 unit, sehingga unit ekuivalen produknya 8.400. Jadi BOP yang biayanya 16.800 ini bisa menghasilkan 8.400 unit. Nah, berdasarkan data UE produk masing-masing, dari unsur-unsur biaya itu, biaya produksi tiap unitnya bisa kita hitung, tinggal kita bagi aja nih. Tadi kan biaya produksi BBB itu 54 juta. Nah, unit ekuivalen yang dihasilkan 9.000 unit, sehingga biaya produksi tiap unitnya itu 6.000. Sama BTK 33.600 dibagi 8.400, kemudian BOP 16.800 dibagi 8.400. Jadi untuk menghitung biaya produksi tiap unit, itu kita hitung jumlah biaya produksinya dibagi sama unit ekuivalen produk yang dihasilkan. Jadi kita baginya itu sama unit ekuivalen, itu gabungan produk selesai sama produk BDP akhir. Nah, perhitungannya bisa disusun dalam bentuk tabel. Kayak ini, ada BBB dan BP, biaya bahan pembantu, kemudian BTK sama BOP. Nah, jumlah satuan produk yang dihasilkan atau UE itu bisa kita hitung 7.500 itu kan produk jadi, kita tambah sama produk BDP akhir ini. Tingkat penyelesaian kita kali sama berapa unit BDP akhir. Terus kita total jadi BBB 9.000, BTK 8.400, BOP 8.400. Terus biaya produksinya dari diketahui tadi tinggal kita bagi. Biaya produksi dibagi sama jumlah satuan produk yang dihasilkan atau unit ekuivalen masing-masing biaya. Jadi biaya produksi persatuannya sudah kita temukan. Nah, dari data tersebut, penghitungan biaya produksinya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, harga pokok produk selesai. Tadi kan harga pokok produk selesai, jumlah produk selesainya ini 7.500. Di sini total biaya produksi persatuan itu 12.000. Udah kita total BBB, BTK, BOP itu harus ditotal. Jadi total biaya produksi persatuan itu 12.000, sehingga 7.500 kita kali 12.000 sama dengan 90 juta, itu harga pokok produk selesai. Nah, kemudian harga pokok BDP akhir nih, yang 1.500. Kita hitung BBB sama BP tadi kan kita hitungnya 100% dikali 1.500. Tadi 1.500 dikali sama persatuannya 6.000 sama dengan 9 juta. Nah, untuk menghitung BDP akhir, kita hitungnya itu dari TP kita kali sama jumlah BDP akhirnya. Jadi kita bisa tahu kan tadi unit yang bisa diselesaikan oleh biaya tersebut berapa. Nah, itu yang kita kali, jangan 1.500-nya yang dikali sama biaya produksi persatuannya. Tapi harus kita kali juga sama TP-nya. Pokoknya untuk BDP akhir itu harus selalu kita kalikan sama TP-nya berapa persen, terus kita kali sama unit BDP akhirnya berapa. Nah, baru kita kali sama biaya produksi untuk mencari harga pokoknya. Nah, ini udah kita hitung 9 juta, 3.600 sama 1.800.
sehingga total harga pokok BDP akhir itu 14.400.000. Jadi jumlah biaya produksi bulan Juli 2019 adalah sebesar 104.400.000. Sesuai kan sama biaya produksi yang ada di tabel dari 54 juta, 33.600, 16.800 itu sama jumlahnya 104.400. Nah, kemudian untuk pencatatan biaya produksinya. Prosedur pencatatan biaya produksi metode harga pokok proses perpetual itu nggak jauh beda sama pencatatan metode harga pokok pesanan. Jadi kalau yang di sistem fisik, kita kan pakai akun BDP aja. Masih ingat kan, untuk yang sistem fisik kita tuh pakainya akun BDP doang. Semuanya masuk ke akun BDP. Nah, tapi kalau di harga pokok pesanan, kita kan pakai BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP. Nah, buat yang harga pokok proses sistem perpetual, itu pencatatannya sama kayak metode harga pokok pesanan. Kita balik lagi pakai akun-akun BDP BBB, BDP BTK, sama BDP BOP. Tapi perbedaannya itu terletak dari penghitungan harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dan pembebanan BOP-nya. Kalau di harga pokok pesanan, kemarin kan kita ngitung-ngitungnya itu sesuai dengan kartu harga pokok. Lebih gampang gitu, udah terinci. Sedangkan di harga pokok proses, kayak tadi kita harus tahu tingkat penyelesaiannya berapa, terus kita hitung dulu nih ekuivalen untuk masing-masing biaya. Itu bisa menghasilkan berapa produk gitu. Nah, di sini contohnya dari data CV Timur tadi, jurnal yang diperlukan nih untuk mencatat biaya produksi bulan Juli 2019. Nih, mencatat pemakaian biaya bahan baku dan biaya bahan pembantu. Di sini kita pakai BDP BBB pada persediaan bahan baku dan bahan pembantu. Sama sih kayak di metode harga pokok pesanan. Nah, ini kita masukin jumlah yang tadi biayanya udah diketahui dari data bagian akuntansi 54 juta. Kemudian untuk mencatat pemakaian BTK juga sama, BDP BTK pada gaji dan upah 33.600. Untuk BOP, pemakaian BOP juga sama, BDP BOP pada akun-akun BOP yang dikredit 16.800. Nah, persediaan produk jadi juga sama nih jumlah jurnalnya. Persediaan produk jadi pada BDP BBB, BDP BTK sama BDP BOP. Ini mencatat harga pokok produk selesai atau produk jadi. Nah, tadi kan ya dari yang udah kita hitung totalnya 90 juta. Nah, terus kita juga udah hitung yang masing-masingnya BBB berapa, BTK berapa, BOP berapa. 45 juta, 30 juta, sama 15 juta. Untuk yang produk jadi, rincian BBB, BTK, sama BOP-nya nanti akan ada rinciannya. Nah, kemudian untuk mencatat harga pokok BDP akhir. Di sini persediaan BDP pada BDP, BBB, BTK, sama BOP. Pokoknya pada dasarnya jurnalnya itu sama kayak metode harga pokok pesanan. Cuman agak sedikit ribetnya di perhitungan. Itu tadi perhitungan untuk mencari tahu harga pokok produk selesai sama harga pokok BDP akhirnya. Nah, ini untuk perhitungan persediaan produk jadi nih. Tadi kan yang kita hitung di awal persediaan harga pokok produk BDP akhir ya. Untuk produk jadinya belum kita hitung, kita baru tahu totalnya tadi kan 90 juta. Dari 7.500 kita kali sama 12.000. Nah, ini untuk perhitungan persediaannya tinggal kita kali sebenarnya 7.500 dikali 6.000. Tadi kan untuk BBB persatuannya 6.000 ya. Itu 45 juta, BTK 7.500 kali 4.000, BOP 7.500 dikali 2.000. Nah, totalnya 90 juta. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir nih, penyusunan laporan biaya produksi. Sama, untuk manufaktur tuh selalu ada laporan biaya produksi. Nah, laporan biaya produksinya ini hampir sama. Di sini ada CV Timur Jaya, laporan biaya produksi bulan Juli 2019. Ada data produksi, biaya yang dibebankan, sama perhitungan biayanya. Nah, data produksi, kalau untuk harga pokok proses, itu tinggal kita masukin aja unit-unitnya. Kalau yang kayak kemarin kan, kalau di pesanan itu kita masukin pesanan sekian, berapa unit, pesanan sekian berapa unit. Kalau ini langsung aja kita masukin semua unit-unitnya. Ini ada jumlah produk masuk proses produksi tadi 9.000 unit, jumlah produk selesai ditransfer ke gudang. Ini jumlah
produk jadi 7.500. Nah, kemudian jumlah produk dalam proses akhir. Harus ada TP-nya nih. Biaya bahan baku 100%, biaya konversi 60%. Pokoknya yang ditulis di data produksi itu samain aja sama keterangan di awal. Keterangan di awal kan selalu ada tuh data produksi. Kita masukin semua dan harus kita masukin juga tuh yang tingkat penyelesaiannya berapa persen. Dari situ 1.500 unit, totalnya 9.000 unit. Nah, kemudian biaya yang dibebankan, jenis biayanya BBB, BPK, BOP, biaya produksinya tadi udah diketahui 54, 33.600 sama 16.800. Biaya produksi juga udah kita hitung 6.000, 4.000, 2.000, nah totalnya 12.000. Nah, ini untuk perhitungan biayanya. Kayak tadi aja tinggal kita pindahin dalam bentuk laporan biaya produksi. Tadi kan harga pokok produk selesai ditransfer ke gudang 7.500 dikali jumlah biaya produksi per unit 12.000 kan, totalnya 90 juta. Terus harga pokok BDP akhir periode ada BBB, BTK, BOP. Nah, ini 9 juta, 3.600 sama 1.800. Tadi kan perhitungannya di awal udah yang 1.500 dikali sama berapa persen tingkat penyelesaiannya dikali sama unit BDP akhirnya. Nah, di sini ada jumlahnya sama 104, 400. Jumlah di perhitungan biaya harus sama dengan jumlah biaya produksi yang ada di biaya yang dibebankan. Sama kan jumlahnya 104, 400. Yang ini juga yang bawah juga 104, 400. Nah, selesai untuk materi kali ini. Kita sampai di sini dulu. Buat pertemuan selanjutnya, baru kita masuk ke yang ada BDP awal dengan menggunakan metode rata-rata, terus MPKP, terus yang lebih dari satu departemen produksi menggunakan rata-rata sama MPKP. Untuk yang perpetual, ini agak banyak materinya, tapi nanti bakalan kita bahas satu-satu. Jadi, semoga kalian bisa ngerti. Kalau misalnya masih ada yang bingung, habis lihat video, kalian bisa tanya di grup WA. Nanti kalau misalnya itu bisa Ibu kasih kuis ataupun Ibu kasih tugas. Nah, untuk pertemuan kali ini sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.